lagi bersama kami di sini. Kami dari kelompok 9 mata kuliah kewirausahaan. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang laporan yang telah kami buat dengan anggota kelompok saya Indah Tridia Selan dengan NIM 2101140013 dan teman saya Pasianus Suryanto Putra Bemau dengan NIM 2101140145 dengan teman saya. Nama saya Eni Sarina Uas dengan NIM 2101140060 dan teman saya. Nama saya Feni Mahlani Nubais dengan NIM 2101140062 dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Andriani Adelehan SPD MPD. Selamat menyaksikan. Abstrak. Klepon merupakan makanan populer di Indonesia dan memiliki pasar yang sangat luas. Produk ini memiliki cita rasa yang khas yang disukai oleh banyak orang, baik anak-anak maupun dewasa dari kalangan ekonomi rendah sampai ekonomi atas. Selain itu, klepon merupakan jajanan yang relatif sangat murah sehingga pastinya ekonomis. Karena banyak yang menyukainya, maka tentunya dalam proses pengolahan dan pemilihan bahan harus higienis dan berkualitas. Pelaksanaan ini dilaksanakan dan diawali dengan kegiatan yang memerlukan survei untuk melihat dan membandingkan bahan baku pembuatannya yang berkualitas. Untuk usaha dana klepon mulai dilaksanakan pada akhir bulan Maret dan awal bulan April 2023 dengan sebanyak 3 kali melaksanakan usaha dana. Total pemasukan dari anggota kelompok yang terdiri dari 5 orang mengumpulkan modal awal perorangan 20.000 sehingga total pemasukan atau modal awal sebesar 100.000. Pengeluaran pada usaha dana pertama yaitu 98.000. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Zaman dahulu orang membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah, terutama pada masyarakat menengah ke bawah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam membeli makanan. Mereka tidak terlalu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi dalam membeli makanan yang mereka beli. Akan tetapi, akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa, gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian harganya. Namun, kami telah membuktikan bahwa makanan sederhana seperti kue klepon ini memiliki rasa yang enak dan tentunya memiliki kandungan gizi yang pastinya bermanfaat bagi tubuh. Selain harganya yang murah, sama sekali tidak mempengaruhi kelezatan dan juga kebersihan dari kue tersebut. B. Tujuan dari usaha kue klepon ini. Yang pertama, meningkatkan jiwa kewirausahaan. 2. Memperkenalkan makanan yang murah namun sehat dan lezat. Yang ketiga, menghasilkan pendapatan. Yang keempat, mendapatkan pengalaman berwirausaha. C. Luaran. Luaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: yang pertama, produk kue klepon dengan inovasi baru tidak hanya menguntungkan produsen, namun juga menguntungkan konsumen. Yang kedua, mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha. 3. Kue klepon diharapkan menjadi jajanan favorit yang disukai karena sehat dan ekonomis. D. Kegunaan program. Program yang pertama sebagai petualang usaha bagi mahasiswa. Yang kedua, sebagai ajang untuk melatih kemampuan kewirausahaan dari mahasiswa. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, gambaran produk. Usaha yang kami rencanakan adalah usaha dana klepon yang akan dijalankan oleh mahasiswa. Klepon adalah salah satu jenis makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung ketan yang diisi dengan gula merah, cair, dan dibalut dengan parutan kelapa. Klepon merupakan makanan yang populer di Indonesia dan memiliki potensi pasar yang luas. Produk ini memiliki cita rasa yang khas yang disukai banyak orang, baik anak-anak maupun dewasa. Selain itu, klepon juga merupakan makanan yang relatif murah dan mudah untuk diproduksi. Yang kedua, gambaran usaha. Nama usaha, klepon, jenis usaha, makanan yaitu klepon, lokasi usaha. Untuk menjual klepon, kami menentukan pilihan lokasi yang tepat dan juga strategis. Usaha klepon dapat dijajakan dengan memilih tempat yang berlokasi ramai dengan banyak orang berlalu lalang, juga kawasan padat penduduk. Kami dapat menjalankan usaha klepon di lingkungan kampus, sekolah, lingkungan masyarakat, tempat hiburan, dan tempat wisata. Target pasar.
Target pasar produk kami yaitu yang pertama, masyarakat sekitar tempat usaha. Yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, keluarga dan saudara-saudara. Strategi pemasaran. Untuk dapat menjalankan pemasaran usaha, Klepon memang dapat ditempuh dalam berbagai upaya, yakni dengan promosi. Promosi klepon pandan dapat dikeluarkan lewat mulut ke mulut, di mana olahan klepon pandan harus dibuat secara enak sehingga disukai oleh banyak orang, sehingga promosi dapat berjalan dengan sendirinya, sehingga menjadi efektif dan juga banyak diperbincangkan banyak orang. Selain itu, usaha klepon pandan dapat dipromosikan dengan memanfaatkan media sosial seperti media Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Kami juga memasang banner dengan desain usaha klepon pandan dengan tampilan menarik juga ditempatkan agar banyak dilihat orang. Proses produksi. Proses produksi klepon akan dilakukan secara manual. Kami akan memilih bahan-bahan berkualitas tinggi seperti tepung ketan berkualitas dan gula merah asli. Setiap klepon akan diisi dengan gula merah. Selain itu, klepon akan dibentuk bulat dan dibalut dengan parutan kelapa segar. Produk kami akan dijual dalam kemasan yang menarik dan higienis. Pengelolaan keuangan. Kami akan melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, termasuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran secara rinci. Kami juga akan mengatur harga jual klepon yang dapat memberikan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya produksi, promosi, dan pengeluaran lainnya. Tim manajemen. Kami adalah sekelompok mahasiswa yang berkomitmen untuk menjalankan usaha dana ini. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan manajemen operasional. Kami akan bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengambil keputusan strategis dan menjalankan operasi. Dengan gambaran umum rencana usaha ini, kami berharap dapat menjalankan usaha dana klepon yang memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Bab 3, metodologi pelaksanaan program. A. Produksi. Yang pertama, lokasi. Kami berwirausaha dalam hal ini melakukan produksi kue klepon di Matani, RT 24, RW 8, Desa Penfit Timur. Yang kedua, bahan-bahan. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat kue klepon tentunya bahan-bahan yang berkualitas, diantaranya tepung ketan, tepung terigu, kelapa, gula merah, pasta pandan, air, dan garam. Yang ketiga, peralatan. Peralatan yang kami gunakan untuk membuat kue klepon lezat yaitu panci, aneka wadah, serokan, kompor, serta minyak tanah, sendok, parut kelapa, mika, dan hektar. Cara membuat kue klepon yaitu yang pertama, parut kelapa lalu campurkan dengan sedikit garam, kemudian kelapa tersebut dikukus selama 5 menit dengan tujuan agar kelapa tidak basi. Yang berikut, campurkan tepung ketan dengan sedikit terigu dan sedikit pasta pandan dalam suatu wadah, aduk terus dengan menuangkan air sedikit demi sedikit. Selanjutnya, uleni atau campurkan adonan sampai bisa dibentuk. Usahakan adonan tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering. Selanjutnya, ambillah sedikit adonan, pipi dan isi bagian tengah adonan dengan gula merah yang sudah diiris terlebih dahulu. Lalu bentuk adonan seperti bola-bola kecil, kemudian lalu angkat dan tiriskan, kemudian gulung pada kelapa dan klepon siap dikemas. B. Pemasaran. Yang pertama, segmenting, targeting, positioning. Segmenting atau segmentasi pasar. Bisnis makanan berupa kue klepon ini mencakup pasar dari masyarakat semua kalangan. Yang selanjutnya, targeting atau target pasar. Target bisnis ini adalah Kupang, khususnya di wilayah Matani, Liliba, Wali Kota, dan sekitarnya.
Jenis usaha khususnya kue klepon memiliki peluang yang menjanjikan karena makanan adalah kebutuhan primer manusia. Ditambah lagi padatnya jumlah penduduk di wilayah yang disebutkan, terkhususnya mahasiswa dari beberapa kampus, oleh karena usaha yang kami jalan. Lalu positioning. Bahan yang digunakan dalam memproduksi kue klepon dipilih dengan kualitas yang baik. Walaupun banyak yang menjual makanan ini, namun kami tetap menjualnya karena kami berusaha untuk menyiasatinya dengan cara kami sendiri, yaitu dengan rasa yang lebih enak, bersih, dan ekonomis. Yang kedua, marketing mix. Pertama, produk. Produk yang kami hasilkan adalah kue klepon. Yang selanjutnya, harga. Modal yang kami keluarkan duluan sekali produksi adalah sebesar 98.000. Total biaya, bahan baku ditambah perlengkapan, 85.000 ditambah 13.000 menjadi 98.000 rupiah. Total pengeluaran yang digunakan dalam sekali produksi adalah 98.000 rupiah. Penentuan harga jual. Harga pokok produksi. Total biaya dibagi hasil produksi. Jadi 98.000 dibagi 55 sama dengan 2.000 rupiah per pieces. Harga jual. Harga pokok ditambah laba yang dihasilkan menjadi 2.000 rupiah ditambah 3.000, jadi hasilnya 5.000 rupiah. Banyak kue klepon sama dengan jumlah kue klepon dibagi jumlah per mika, yaitu 220 dibagi 55 jadi menjadi 4 buah. Jadi harga jualnya yaitu 5.000 per pieces, di mana di dalam satu mika terdapat 4 kue. 4 pemasaran. Tempat pemasaran kami tidak menetap, maksudnya tempat pemasaran kami berada di beberapa titik, jadi kami tidak menetap di suatu tempat. Ditambah lagi sistem pemasaran kami via online, jadi proses pemasaran kami tidak menetap pada suatu tempat. Yang berikutnya, produksi. Produk yang kami hasilkan adalah makanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Kami memproduksi klepon dengan bahan berkualitas dan tentunya higienis. Bab 4. Pelaksanaan program. Yang pertama A. Waktu dan tempat pelaksanaan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan usaha, waktu pukul 9 sampai dengan selesai, tempat Matani RT 04 RW 008 Benfui Timur. Tahap pelaksanaan usaha dana klepon yang pertama Sabtu 25 Maret 2023, yang kedua Kamis 29 Maret 2023, dan kegiatan yang ketiga pada Sabtu 8 April 2023. Dalam kegiatan ini semua anggota hadir dan juga berkontribusi aktif yang bertempat di Matani. Ada instrumen pelaksanaan, adapun tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota kelompok antara lain yang bernama Flavianus FP Boymau, ketua, bertugas memimpin dan mengontrol kegiatan usaha sekaligus belanja dan juga sebagai pengantar pesanan. Yang kedua, Eni Sarlina Uas, sekretaris, mencatat semua hal-hal yang menyangkut kegiatan usaha yang dilakukan dan sebagai petugas untuk masak. Yang ketiga, Indah Tridia Selan, bendahara, mengurus bagian keuangan, baik itu alamat pengirim maupun jumlah pesanan, dan juga bertugas membuat klepon. Yang keempat, Ijen Daingana, anggota, bertugas mengumpulkan catatan semua pelanggan, baik itu alamat pengirim maupun jumlah pesanan, serta bertugas sebagai pembuat klepon. Yang kelima, Feni Mahlani Nubais, anggota, mengantarkan pesanan bersama anggota lain dan melakukan kerja bersama anggota lainnya. D. Rancangan dan realisasi biaya. Pertama, tepung ketan 33.000 per 3 kg, kedua tepung terigu harga 10.000 per 1 kg, kelapa 12.000 per 2 buah, mika 13.000 per 1 pak, 5 gula merah 20.000 per setengah kilogram, 6 minyak tanah 10.000 per 2 kg. Subtotal sebesar 98.000. Adapun realisasi biaya. Realisasi biaya dari modal 100.000, ternyata total pengeluaran sama dengan rancangan pembuatan kue klepon yaitu 98.000. Yang pertama, tahap persiapan. Perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku, rancangan biaya 98.000, terrealisasi 100.000.
Tahap pelaksanaan pembiayaan bahan baku rencana biaya 98.000 terrealisasikan 98.000 dari modal 100.000. 3. Tahap pemasaran pelaksanaan penjualan produk Klepon rencana biaya sebesar 98.000 terrealisasikan 98.000. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program ini sesuai dengan waktu yang telah sama-sama disepakati bersama dan diadakan di tempat yang memang untuk kelengkapan peralatan dibilang sangat memadai sehingga tidak mengeluarkan uang lagi untuk membeli peralatan masak. Kemudian, saat proses pengerjaan, semua anggota kelompok bekerja sama serta saling membantu dan hasil rancangan biaya atau rencana biaya terrealisasikan sama dengan rencana awal. Bab 5. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan berisikan pembahasan secara rinci proses dan hasil kegiatan kewirausahaan yang dicapai, apakah berkesinambungan dengan atau tidak dengan rencana kewirausahaan awal. Dalam pembahasan ini akan diuraikan secara rinci tentang proses dan hasil kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan dalam usaha dana Klepon oleh kami. Pada awalnya, rencana kewirausahaan ini mungkin memiliki beberapa tujuan dan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, akan dievaluasi apakah kegiatan usaha yang dilakukan telah mencapai tujuan-tujuan tersebut dan apakah bisnis ini berkesinambungan atau tidak. Dalam menjalankan usaha dana Klepon, kami dapat memaparkan proses-proses utama yang telah dilakukan seperti yang pertama, riset pasar. Kami dapat menjelaskan metode riset pasar yang digunakan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen terkait produk dana Klepon. Hasil riset pasar ini membantu dalam merencanakan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Yang kedua, pengembangan produk. Kami dapat menjelaskan proses pengembangan produk dana Klepon termasuk formulasi resep, uji coba, dan penyempurnaan produk. Juga apakah terdapat inovasi atau perubahan pada produk selama proses pengembangan. Yang ketiga, produksi. Kami dapat menggambarkan bagaimana proses produksi dana Klepon dilakukan termasuk sumber bahan baku, pengelolaan, dan kualitas produksi yang dihasilkan. Dan yang keempat, pemasaran dan penjualan. Kami dapat menjelaskan strategi pemasaran yang telah dilakukan seperti pemilihan saluran distribusi, promosi, dan penjualan produk. Selain itu, kami juga bisa menggambarkan bagaimana respon pasar terhadap produk dana Klepon. Selain itu, dalam pembahasan ini juga akan dievaluasi apakah kegiatan kewirausahaan yang dilakukan memiliki kelangsungan yang berkelanjutan. Hal ini bisa dilihat dari yang pertama, keuangan. Kami bisa memaparkan laporan keuangan termasuk pendapatan, biaya produksi, dan laba yang dihasilkan. Juga apakah bisnis ini mampu mencapai titik impas atau bahkan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Yang kedua, berdasarkan pertumbuhan usaha. Kami bisa membahas apakah usaha dana Klepon mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam hal skala produksi, penjualan, atau penetrasi pasar. Juga apakah terdapat rencana ekspansi usaha di masa depan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Usaha dana Klepon yang dilakukan oleh kami telah mencapai sejumlah proses yang signifikan. Proses kegiatan kewirausahaan yang dilakukan termasuk riset pasar, pengembangan produk, produksi, dan pemasaran telah berjalan dengan baik. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Usaha dana Klepon yang dilakukan oleh kami telah mencapai sejumlah hasil yang signifikan. Proses kegiatan kewirausahaan yang dilakukan termasuk riset pasar, pengembangan produk, produksi, dan pemasaran telah berjalan dengan baik. Produk dana Klepon berhasil dikembangkan dan memenuhi kebutuhan serta preferensi konsumen. Dalam hal berkelanjutan, usaha ini menunjukkan tanda-tanda yang positif. Dilihat dari aspek keuangan, usaha dana Klepon mampu mencapai titik impas dan menghasilkan keuntungan yang terus meningkat. Pertumbuhan usaha juga terlihat melalui peningkatan skala produksi, penjualan, dan penetrasi pasar. Hal ini menunjukkan potensi ekspansi usaha di masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha dana Klepon oleh kami adalah sebuah kesuksesan. Meskipun adanya perbedaan dengan rencana kewirausahaan awal, namun hasil yang dicapai telah melebihi ekspektasi dan menunjukkan potensi berkelanjutan yang baik. Kesimpulan ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan usaha dana Klepon di masa depan serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa dan pihak terkait untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha kewirausahaan lainnya.